Pentingnya menjaga kesehatan pada remaja untuk menjadikan kualitas generasi yang baik. Tahukah kalian, kenapa sih remaja itu penting untuk menjaga kesehatan baik fisik maupun mentalnya? Nah, tidak heran dalam fase ini remaja sering dipenuhi dengan kebingungan, mulai dari perkara sepele hingga masalah yang berdampak pada kesehatan. Pada saat remaja, peran remaja sangat penting untuk kita bahas karena pada masa ini akan menentukan kualitas generasi penerus yang akan dilahirkan. Masalah-masalah yang dialami remaja. Yang pertama ada gangguan makan. Gangguan makan. Karena tidak percaya diri dengan bentuk tubuhnya, mereka merasa takut berat badannya bertambah sehingga membiarkan dirinya kelaparan. Gangguan ini bisa menyebabkan mereka kekurangan nutrisi dan memicu terjadinya berbagai masalah kesehatan. Yang kedua ada depresi. Depresi. Bukan hanya fisik, gangguan mental juga dapat terjadi pada remaja. Depresi adalah salah satu masalah generasi muda yang tidak boleh diabaikan, karena jika tidak diatasi akan berlanjut bahkan sampai dewasa. Depresi dijelaskan sebagai suatu keadaan pada individu yang ditandai dengan hilangnya energi dan minat, perasaan bersalah, kesulitan berkonsentrasi, hilangnya nafsu makan, dan munculnya pikiran untuk bunuh diri. Yang keempat ada masalah percintaan dan aktivitas seksual. Masalah percintaan dan aktivitas seksual. Pada masa remaja, biasanya rasa ingin tahunya sangat besar. Remaja juga mungkin ingin mencoba melakukan aktivitas seksual. Maka dari itu, sebagai orang tua, perlu menjelaskan seputar pendidikan seks dan memberikan batasan-batasan dalam hal ini. Yang kelima, remaja yang merokok. Remaja yang merokok. Merokok dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan termasuk pada paru-paru. Yang keenam, remaja yang meminum minuman keras. Remaja yang meminum minuman keras sangat berbahaya untuk kesehatan tubuh termasuk pada kesehatan jantung dan ginjal. Setelah kita mengetahui sama-sama permasalahan yang sering terjadi dari remaja, nah usaha kita yaitu mengetahui bagaimana sih caranya untuk menjaga kesehatan mental dan fisik agar bisa terhindar dari permasalahan-permasalahan tersebut. Menjaga kesehatan mental. Yang pertama, menjaga pikiran tetap jernih. Seseorang yang memiliki mental yang sehat akan berpikir jernih dalam menangani masalah yang dihadapi dalam hidupnya. Sebaliknya, seseorang dengan mental yang kurang sehat tidak akan memiliki motivasi dalam menjalani hidup, malas merawat diri, dan tidak bisa mengambil keputusan dengan baik. Orang dengan mental yang sehat akan berkumpul dengan orang-orang positif yang akan mempengaruhi pola pikirnya, yang juga akan berpengaruh pada kemampuan berpikirnya. Yang kedua ada meningkatkan produktivitas. Pentingnya kesehatan mental berhubungan dengan produktivitas. Kesehatan mental yang baik tentu saja akan berpengaruh pada kemampuan otak untuk berkonsentrasi dan mendapatkan fokus yang baik. Orang dengan kesehatan mental yang buruk akan sulit fokus dan mudah terdistraksi dengan hal-hal kecil di sekitarnya. Tentu, ini akan mempengaruhi produktivitas dalam hal pekerjaan atau hal lain yang berkaitan dengan pengembangan karirnya di masa depan. Yang ketiga, terhindar dari berbagai penyakit. Berbagai riset telah membuktikan bahwa seseorang yang memiliki kesehatan mental yang buruk akan beresiko meninggal karena kanker. Beberapa gangguan mental lainnya seperti depresi juga sering dikaitkan dengan penyakit jantung koroner. Seseorang dengan mental yang kurang sehat akan rentan melakukan kebiasaan tidak sehat seperti merokok, mengkonsumsi alkohol, dan makanan yang tidak sehat sehingga menimbulkan resiko-resiko penyakit berbahaya. Ini merupakan pentingnya menjaga kesehatan mental bagi seluruh masyarakat mulai dari anak, remaja, mahasiswa hingga dewasa. Yang keempat, meningkatkan kemampuan komunikasi. Kesehatan mental yang baik akan mempengaruhi cara seseorang dalam berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini juga akan menarik orang-orang positif di sekitarnya untuk berada dalam ruang berpikir yang lebih baik dan jauh dari pemikiran pendek dan sembrono. Kesehatan mental yang baik akan mendorong lingkungan sosial jadi lebih sehat dan akan mempengaruhi kemampuan komunikasi yang lebih positif.
Yang kelima, membuat hidup lebih sejahtera. Pentingnya kesehatan mental selanjutnya berkaitan dengan kesejahteraan hidup. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa ada kaitan antara kesehatan mental dengan kesejahteraan ekonomi seseorang. Kesehatan mental yang baik akan membuat seseorang mendapatkan kesejahteraan finansial lebih baik sehingga mempengaruhi aspek produktivitas di tempat kerja, kesehatan fisik yang prima, dan pendidikan bermutu yang diserap. Menjaga kesehatan fisik. Yang pertama, makan makanan yang sehat dan bergizi secara teratur. Sejak kecil, kita sudah dikenalkan dengan pola makan 4 sehat 5 sempurna. Jadi, pastikan tubuh kamu selalu menerima asupan nutrisi yang seimbang. Kamu bisa konsumsi daging, susu, telur, atau ikan untuk sumber protein, dan karbohidrat dari nasi, kentang, oat, atau roti gandum untuk memberikan kamu energi. Jangan lupa selalu konsumsi buah dan sayur yang mengandung serat prebiotik, vitamin, mineral, serta berbagai antioksidan. Yang kedua, olahraga rutin. Selain makan makanan yang bergizi, kamu juga perlu rutin olahraga agar tubuh tetap aktif, sehat, ideal, dan bugar. Olahraga juga dapat mencegah berbagai macam penyakit dan mengurangi stres. Biasakan luangkan waktu setiap harinya selama 20-30 menit untuk menggerakkan tubuhmu. Tak perlu yang berat, kamu bisa hanya berjalan kaki atau pilih jenis olahraga lainnya yang kamu sukai. Yang ketiga, tidur teratur. Kelola tidur dengan baik, jangan pernah meremehkan tidur, karena manfaatnya sangat besar bagi tubuh kamu. Tidur jadi kunci dari kekebalan tubuh yang kuat, meningkatkan daya ingat, dan bisa menjadi pengendali nafsu makan. Untuk orang dewasa, kamu perlu tidur minimal 8 jam setiap hari. Orang yang tidurnya kurang dari 6 jam setiap malam akan 4 kali lebih mudah mengalami flu dibandingkan yang tidur cukup. Jadi, mulai pertimbangkan kembali pengelolaan tidurmu dengan baik ya. Yang keempat, membina keluarga yang sehat dan intim sehingga menjadi keluarga yang kokoh, utuh, dan bahagia. Keluarga harmonis merupakan lingkungan yang terbaik bagi individu untuk dapat membentuk kepribadian yang sehat. Kepribadian yang sehat dan keluarga yang sehat sangat diperlukan dalam membangun masyarakat yang sehat, yang pada akhirnya diperlukan dalam membangun bangsa. Dalam keluarga, baik suami, istri, dan juga anak harus bisa menjalin komunikasi yang baik. Karena salah satu penyebab terjadi konflik dalam rumah tangga adalah kesalahpahaman dalam berkomunikasi seperti pesan atau chat yang diterima, karena biasanya dalam situasi seperti ini, si penerima pesan memiliki 3 pilihan dalam respon pesan seperti passive communication atau respon pasif, aggressive communication atau respon agresif, assertive communication atau respon asertif. Respons pasif bertujuan untuk menghindari konflik dengan cara apapun. Orang yang pasif atau tidak asertif akan mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan hal yang mereka pikirkan karena takut orang lain tidak setuju. Individu yang pasif bersembunyi dari orang lain dan menunggu orang lain untuk memulai percakapan. Mereka meletakkan kepentingan atau keinginan yang lain di atas dirinya. Dalam suatu hubungan dengan orang lain, mereka cenderung gelisah, khawatir terhadap reaksi orang lain kepada mereka, dan memiliki kebutuhan yang tinggi untuk disetujui. Mereka terhambat dalam mengungkapkan diri, dikuasai rasa takut, bersalah, tertekan, cenderung bereaksi di belakang. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.